Bersama saya Pater Yohan di studio Box Cafe Komisi Komunikasi SVDND dalam program Buka Box, dan saat ini saya ingin membuka box Bruder Daniel. Bruder, selamat pagi. Selamat pagi. Ini pertama kali kami mengundang Bruder yang sangat senior dalam Serikat Sabdala. Kira-kira umur berapa sekarang? Sudah berapa ya? 42, berarti sudah 82 lebih. 82, ya kira-kira 2-3 bulan. 82 tahun. Ya, 82 tahun. Mau ke 83. 83. Kira-kira ini dalam hidup membiara sudah berapa tahun? Saya sebagai novis tahun 63 tuh. 1963. Kaul pertama tuh 65. 65 kaul pertama, kaul kekal? Kaul kekal 71. 71 ya. Mengikrar kaul kekal, berarti tahun ini sudah yang keberapa nih, Bruder? Mengikrar kaul kekal dalam biara? Ya, 50 lebih. 50 tahun lebih mengikrar kaul kekal. Ya, karena tahun nanti tanggal berapa nih, 8 September ini 60 tuh. 60 tahun mengikrar kaul. Ya. Provisiat. Berarti di tahun Yubel Bruder mengikrar kaul kebiaraan itu untuk yang ke-60 tahun. Ya. 8 September. Ya, 8 September. Provisiat. Ini ulang tahun di bulan berapa? Bulan tahun apa? Ulang tahun kelahiran. Iya, sebenarnya tidak tahu ya waktu itu. Oh ya. Tidak tahu. Jadi dia di dalam apa tuh, 15 apa? Oktober. Oktober. Ya, yang ditulis dalam apa tuh? Dalam peringatan itu. 15 Oktober. Yang harusnya? Yang seharusnya tidak tahu. Tidak tahu. Waktu kita lahir orang di kampung itu tidak ada catat itu. Oke. Tapi berarti ada kemungkinan bukan 15 Oktober. Oke. Ini mengikrar kaul kekal tahun 71. Ya, 71. Pertama kali bekerja di mana sebagai Bruder SVD muda saat itu? Ya, waktu saya sudah masuk novisiat, tapi novis kedua itu mulai di ekspedisi ini. Ekspedisi? Iya. Nah, ini ekspedisi. Sekian lama saya mendengar kata ekspedisi, terus tanya Bro Daniel kerja di ekspedisi. Ini persisnya kerja yang bagaimana? Kalau di ekspedisi, dia masuk di unit percetakan. Iya. Persisnya itu pekerjaan yang bagaimana, Bruder? Ya, permulaan itu ekspedisi bukan bagian percetakan, tidak, hanya itu satu unit sendiri. Oke. Ya, itu ya kerjanya itu untuk waktu itu masih ada kapal tuh. Ya. Jadi khusus waktu itu selama itu untuk urus barang. Kapal yang dimaksud itu apa? Kapal Ratu. Stella, kapal pokoknya kapal misi itu. Okay. Ratu, Stella, Teresia, Arnoldus, The Dan City. masuk di pelabuhan sini. Ya. Pelabuhan Ende. Ya, itu kapal selama dengan ratus hari itu biasa dari Surabaya ke Ende, keliling. Oke. Ya, kalau dari selatan ke utara, habis dari utara ke selatan lagi. Dan Bruder menerima barang-barang dari Jawa, ya, Manda, diturunkan di pelabuhan melalui kapal SVD, lalu dibawa ke ruangan Bruder untuk disebarluaskan kepada peroki-peroki yang ada barangnya itu yang dibawa itu. Apa itu? Ya, barang pembangunan. Karena pada waktu itu kan di masa itu pas paroki itu banyak bangunan gereja, kapela, dan juga poliklinik. Berarti melalui kapal SVD itu selain memuat penumpang juga bahan-bahan ya, bangunan? Biasanya dia barang itu kapal penumpang dan barang. Oke. Waktu itu terakhir sekali itu kapal apa yang melayani rute transportasi dan angkut muat barang? Yang terakhir itu Ratu Lestari.
Ya, Sejauh pengalaman Bruder melayani ekspedisi, ada berapa kapal yang sempat teringat di memori bahwa ini kapal SVD yang mengangkut kalau barang? yang angkut itu tuh kapal Ratu Rosari, Ratu Rosari, Stella Maris, Stella Maris, motor Teresia, City, motor City, Arnoldus, dan kapal ama. Ya kapal motor di Batam Teresia juga dia besarnya itu. Hampir sama dengan kapal ama itu. Berarti ada 5 kapal. Kapal ama, Ratu Rosari, Teresia, Stella Maris, sama 4 berarti. Ya, dengan motor yang City dan City. Ya. Oke. Dari 5 kapal ini semuanya berhenti di pelabuhan atau pernah pada satu waktu Bruder berada di Larantuka dan menerima barang dari kapal itu di pelabuhan Larantuka? Tidak, saya hanya kerja di sini aja. Berarti Jadi 5 itu kapal itu keterima di sini. berlabuhnya di bawah ini. Berlabuh di sini atau di IP kalau musim barat atau musim angin tuh itu biasa di IP. Itu pada tahun yang mana dan pertama kali dengan kapal apa Bruder memulai ekspedisi? Ama kah? Teresia kah? Ya, yang saya tahu saya masuk di sini sudah ada Stella, Teresia, Amat kemudian Stella dengan Arnoldus. Tapi yang banyak yang berlayar itu Teresia. Arnoldus kadang-kadang dia datang, kok tidak dia biasa dalam tukar saja. Dan yang paling besar dari kelima kapal ini? Ya, itu kapal Ratu. Ratu ya. Ratu tahun 64 dia masuk datang. Kalau kapal Ama tahun berapa? Sejauh Bruder ingat? Saya tidak ingat di tahun berapa tuh. Oke. Berhenti operasinya di tahun berapa? Dia tidak lagi berlayar. Siapa? Kapal Ama. Ya, saya tidak tahu kan dia berlabuh di Kupang tuh, di Larantuka. Dia punya pangkalnya di Larantuka. Oke. Kapal besi ya, Bruder? Ya. Kelima-limanya kapal besi? Ya, kecuali Teresia. Oh, Teresia kapal kayu. Kayu ya. Kira-kira kalau mau ditakar ukuran kapal Ama, Teresia, City itu sepanjang mana? Berapa meter kurang lebih? Ya, itu saya tidak tahu juga. Tapi yang terbesar Ratu Rosari. Ratu Rosari, kemudian Stella, itu Ama. Dan Teresia. Itu yang biasa datang ke sini. Oke, City tidak kurang. City Arnoldus kurang, barangkali 1-2 tahun, 1 kali atau 2 kali tidak datang. Dan sejauh ingatan Bruder, apa itu kapal satu-satunya milik SVD dan belum ada pelni pemerintah? Ya, kapal luar juga ada, tetapi kadang sekali. Mereka tuh satu bulan tuh pakai 1-2 kali mereka datang. Dan itu mengangkut banyak penumpang. Ya, Ratu Rosari ya berkata kan di NTT ini Ratu Rosari dan Stella itu dari Surabaya itu. Itu pun jadi andalan orang. Kembali ke ekspedisi tadi, setelah kapal berlabuh, Bruder ke pelabuhan bersama timnya Bruder, terus kembali ke kantor dan mulai mengepak semua barang. Ya, kami biasanya urusan itu untuk penerimaan barang dan pengiriman barang. Jadi kalau dari kapal dari Surabaya atau dari lain, kita hanya urus barang itu, terima barang itu. Dan ada buku-buku juga? Oh ya, buku-bukunya itu banyak. Yang dari luar itu kurang, tetapi kalau yang kirim ke sini dari sini ya dari percetakan itu. Buku ada buku umum atau kebanyakan buku-buku gereja? Kebanyakan buku gereja, tuh umum tuh kurang. Saya sempat juga mendengar bahwa Bruder juga pernah mengurus tekun sekali untuk Flores Post. Itu persisnya urusan yang bagaimana? Apa juga menyangkut ekspedisi, mengirim harian itu ke berbagai alamat pembaca? Yang biasanya kami di ekspedisi untuk mengurus pengepakan, habis itu pengiriman. Terakhir melayani di ekspedisi tahun berapa?
di tahun 2007. 2007. Ya, Juni. Kalau saya salah Juni 27. Dan hitung ke belakang pertama kali di ekspedisi tahun berapa? Tahun 64 waktu Novus kedua. Dari 64 sampai 2007 ya. fokus ekspedisi dan Ya. tidak pernah ke bidang Ya, lain. tidak pernah lain. Berarti semua seluk-beluk ruangan itu dengan semua detail pekerjaan itu Ya. sangat profesional. Ya, Bro. Ya, profesional juga. Ketelitian Ya, sejauh ketelitian mana? yang perlu tuh. Ya. Oke, itu ada berapa provinsial yang berganti sepanjang Bruder berada pada satu bidang dari tahun 67 sampai 2007? Apa tuh? Provinsial yang sudah berganti itu berapa orang, sementara Bruder masih tetap di bidang yang sama? Waktu saya masuk di sini itu Patif Appendor, Orang Eropa. orang Eropa. Kemudian siapa lagi? Pater siapa nih? Dakunyani, Dakunya. Kletus Dakunyani. Tidak, lebih dulu tuh Markus Mua dulu. Oh, oke. Itu sudah mulai orang pribumi. Ya, mulai pribumi. Habis itu dari Usngava dia lebih dulu atau kemudian saya tidak tahu. Nah, itu Donatus Jago. Sesudah itu Polustera habis ini Jan Belen. Habis itu Lores itu siapa lagi? Pater Amatus? Ya, Amatus. Oke. Berarti terakhir Bruder bertugas di ekspedisi dengan provinsialnya Pater Amatus atau Pater Ya, Nikohayon? setengah Nikohayon, kemudian setengah dari Amatus, kemudian dia yang dia meminta saya untuk ke SBI Turki 1. Oke, ini menarik ini. Jadi teman-teman buka box, Bruder yang ada di layar saat ini, selain menekuni ekspedisi pengepakan semua barang-barang SVD yang datang dari luar Flores menuju ke sini ataupun dari Flores ke luar Flores, juga pernah urus minyak, ya kan? Minyak yang memang kami punya satu unit usaha itu di pom bensin Turkisa. Dan Bruder pernah menjadi istilah apa di situ? Manajer kah? Direktur kah? Ya, saya katakan pokoknya seperti kami sama kerja dengan itu karyawan. Waktu sebagai itu penampingan. Oke. Dengan karyawan bekerja sama di situ. Dan itu bidang kerja kedua sejak ekspedisi ya? Ya. Beralih ke mengurus minyak. Ya. Dan mendistribusikan itu kepada banyak konsumen di wilayah Ngada. Ende juga ya. Ende. Pokoknya siapa apa saja yang melintas di jalur itu, Ruteng, Ende, Maumere gitu. Ya. Berapa tahun di situ? 7 tahun di situ. Berarti dari 2007 sampai 2014. Ya. Dua ini ekspedisi mengepak sama yang satunya mendistribusikan ini minyak. Mana yang paling berat? Sesangka yang di atas. Yang di mana? Di minyak. Minyak, oke. Karena apa itu? Yang beratnya di mana? Beratnya kan saya tidak tahu apa tuh cara-caranya untuk hanya di sini saya biasa barang ini saya cukup lama kerja tuh, jadi sudah tahu bagaimananya. Oke. Di sini juga kita urus minyak itu, tapi yang biasa pakai dulu yang biasa dengan drum ya. Tapi yang ini kan dia pakai ribuan liter. Ya. Tapi walaupun tidak tahu, Bruder menerima itu ya, tugas itu dan jalankan hampir 7 tahun. Ya, saya terima itu, ya boleh katakan macam terpaksa ya. Sampai itu. Karena kawal ketaatan? Ya, itu Pater Amatus minta sudah 3 kali mah. Akhirnya kali ketiga dia minta terus-terus. Akhirnya baik, kalau Pater mau silakan. Oke, ini menarik untuk kami buka box. Pasti Bruder tahu ini
pimpinan meminta saya kurang lebih sudah 3 kali bolak-balik, akhirnya saya iya untuk mengurus minyak di pom bensin Turkisa. Kira-kira apa yang menurut Bruder pribadi itu, oh ya karena saya tuh punya ini, makanya pimpinan tuh bolak-balik kurang lebih 3 kali meminta saya. Kira-kira kelebihan keutamaan apa dari Bruder yang pimpinan betul-betul merasa tidak ada orang lain selain Bruder Daniel untuk urus ini? Ya, banyak yang dia minta juga, tapi banyak orang tidak mau. Iya. Apa yang Bruder punya sampai akhirnya pimpinan mati-matian kekeh untuk harus Bruder Daniel? Ya, saya tidak tahu karena saya tidak bayang apa yang di PSBBU itu. Oke. Ya, karena saya juga tidak tahu caranya bagaimana, kerjanya bagaimana, saya tidak tahu. Kami hanya latihan sedikit di sini di Pertamina di sini ya untuk pemadam kebakaran bagaimana itu. Tapi saya tidak tahu operasinya bagaimana. Ya, di sini kan kita hanya pakai tangan tuh, waktu itu masih pakai drum sini. Ya, yang pakai manual saja. Yang sudah, yang waktu itu ya kita menyiapkan minyak kan ada di sini kan di biara kan ada diesel sendiri itu. Jadi kami kalau Ratu Rosari, Teresia, kami siapkan drum supaya menerima minyak dari sana. Iya, yang barisan ini sampai ke sana itu penuh. Jadi yang depan kantor ini? Ya. Oke. Jadi sedikit buka lagi. Padahal depan kafe Box Cafe saat ini dan depan studio Box Cafe, depan kantor Komisi Komunikasi SVDND, padahal dulu adalah tempat di mana Bruder taruh itu meletakkan banyak drum minyak. Dan itu ada banyak drumnya di depan yang sekarang. Biasanya suka taruh di luar itu soda dan minyak tanah. Kalau bensin taruh di gudang ekspedisi sekarang. Itu barang-barang yang diterima dari Jawa yang nanti disalurkan ke banyak tempat di Flores. Termasuk minyak itu. Minyak yang kebanyakan solar itu dapat dari Jawa, yang dari kapal itu, dari Ratu. Sedangkan minyak tanah kan beli di toko. Biasa waktu itu buat keki itu, yang sekarang yang ada pom bensin di bawah itu di punya anak itu. Ini kan pesan dari itu. Tidak gampang Bruder berganti bidang dari mengurus kertas, lebih banyak terkait kertas kan kalau membungkus itu, lalu pada akhirnya mengurus minyak. Ya, karena berkata kan di eksibisi saya sudah, biarpun belum tapi saya sudah pengalaman tuh, lihat itu Bruder tua yang sudah lama di sini, dan sudah 2-3 tahun saya kerja di atas kan tidak pengalaman apa. Yang di atas yang dimaksud ini pom bensin. Ya, pom bensin. Menariknya itu walaupun dengan tidak tahu menau urus unit yang lumayan besar ya Bruder, tapi mau terima. Apa yang menguatkan Bruder sampai tidak tahu, buta sekali tapi mau terima tugas? Ya, tidak tahu kenapa saya terima. Karena sudah, boleh katakan, saya mau katakan tentang ketaatan juga belum tentu. Belum tentu ini maksudnya bagaimana Bruder? Artinya karena ketaatan ini kalau ketaatan tidak belum tentu. Tapi ya sudah jalani itu hampir 7 tahun. Ya. Apa tantangan terbesar ketika mengurus minyak? Yang pertama itu saya kan tidak tahu caranya untuk menerima juga. Karena ketika saya di atas ada yang harus terima tuh, harus ada macam-macam aturan. Yang barang itu saya tidak tahu apa karena belum ada pengalaman apa. Itu yang menyebabkan saya tidak suka. Selain tantangan tidak tahu, ada lagi menurut Bruder, wah ini mau buat saya harus saya pulang ya. Ada lagi tantangan lain? Ya. Selama di Turkisa pom bensin? Ya. Menyangkut pegawai mungkin? Tidak, ke pegawai tidak soal, tapi kan saya sendiri atur waktu itu. Sehingga lagu 1 tahun, 2 tahun saya sudah
mesti ada seorang. Oke. Kurang-kurang muda tuh yang praktek itu mesti ada. Dan pada akhirnya ada. Ya, kemudian 2-3 tahun kemudian atau 4 tahun baru ada. Ada muda-muda yang datang. Oke. Sejauh ini yang melayani pom bensin di Turkisa itu seorang bruder, apa bruder orang pertama yang langsung hari-hari ada di situ, atau sebelumnya sudah ada? Kami buka pertama di situ. Dan bruder menjadi pionir di situ, yang menjalani usaha itu hari demi hari ya. Ya, saya kan saya bantu pokoknya mendampingi karyawan. Kalau saya kan tidak kurang paham mengenai barang. Oke. Jadi mereka yang jalankan, saya yang kemudian urus taman. Tapi bahwa 7 tahun ya. Iya. Dan itu bukan waktu yang pendek. Ya, kira-kira begitu. Setelah 7 tahun dari pom bensin kemana? Habis kembali ke sini. Ke Santo Yosef. Ya, 14. Berarti sejak 2014. 2014. Sampai tanggal 20-an, itu. Apa persisnya tugas yang dijalani bruder selepas dari mengurus minyak? Ya, kemudian saat ini kemudian masuk ke, pernah juga ke rumah sakit, tapi itu karena sakit yang memang tidak serius juga. Tapi tugas sana saat itu pensiun tuh waktu itu. Oke. Dan pensiun. Menghabiskan hari-hari pensiun di Biara Santo Yosef. Ya, sejak 2014. 2014 kemudian saya pikir saya duduk percuma dan saya hanya urus di taman saja. Sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Oke. Jadi kalau saya tidak salah menyimpulkan ada 3 tempat utama. Pertama ekspedisi. Semenjak masa muda sampai 2007, dari tahun 67 sampai 2007. Lalu setelah itu 2007, 2014 ke Turkisa pom bensin urus minyak, dan 2014 sampai sekarang mengurus fokus taman, menghabiskan hari-hari pensiun di Biara Santo Yosef. Kurang lebih seperti itu ya. Dari 3 ini mana yang paling betah? Ekspedisi kah? Saya sekali yang paling betah di ekspedisi. Apa yang membuat bruder betah? Ya, karena sudah pengalaman tuh, jadi kita kerja itu enak. Sekarang di SPBU kita tidak tahu. Oke. Dia pun caranya bagaimana, itu yang perlu kita baru tidak ada pengalaman. Kalau saya pernah pengalaman itu barangkali lain. Iya. Tapi saya diminta saja begitu, ya sudah masuk. Walaupun di ekspedisi itu membuat betah, kira-kira apa yang paling menantang di ekspedisi? Saya sebenarnya kalau menantang itu tidak banyak itu. Hanya saja kalau terima barang berat-berat itu. Yang biasanya paling berat itu terima kayu besi itu. Kayu besi ya? Ya, yang sekarang yang pakai gelondong itu, yang batanya hampir berapa kilo itu, 300 kilo, 400 kilo satu batang itu, mereka berpanjangnya kira 6 meter. Jadi barang itu mesti dari kapal dikeluarkan, kemudian taruh di atas berakit dari drum. Ya, jadi kita menyiapkan kalau dengar bahwa ratu biasanya kayu itu dari Irian tuh. Dari mana? Dari Irian. Irian. Oke. Ya, ini hampir 3 atau 4 kali mengembar Irian bawa kayu. Kayu besi. Jadi kami sudah dengar bahwa dia mau datang, kan siap berakit. Rakit dibuat dari drum dengan papan di atasnya, habis itu. Dan dibiarkan taruh di atas itu sampai di pantai, bawa di legok di pantai itu. Oke. Kemudian orang guling aja pakai tangan dan setengah mati. Iya. Jadi itu kayu dibawa kemana lagi, kayu besinya? Kayu ini di sebelah nih, di bengkel kayu, ya. Di sebelah sini dan di muka juga. Itu kan hampir 300 400 batang. Nah,
Ini kayu besi kan hampir unik ya, Bruder, dibawa dari luar Flores. Persisnya dipakai di apakan itu untuk bangunan gereja yang mana kayu besi itu dimanfaatkan untuk keperluan apa? Nah, tempat yang juga untuk ini rumah kita punya nih di Radian Meter itu pakai itu lantainya itu atau tiang-tiang rumah? Ya, pokoknya dia punya apa nih? Perabot-perabot yang di pintu segala macam itu pakai itu. Oke. Kalau tidak salah itu kan lantainya juga lantai papan. Apakah kayu yang tidak? Oh, beda ya. Itu yang di rumah tinggi itu. Itu waktu kami masuk baru sudah ada. Oh, sudah ada. Itu orang dari Kalimantan kayu itu. Bruder, ini saksi hidup ya. Kami kan muncul di tahun-tahun kami angkatan kelahiran 80-an terus baru tinggal di sini tahun 2000-an. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya tidak terekam dalam memori tapi terekam secara baik oleh Bruder karena tinggal di kompleks ini dari tahun 60-an ya. Ya, kira-kira 61. Kalau mau dilihat gedung mana yang paling tua di Biara Santo Yosef? Yang paling tua, apakah yang di bawah dekat jalan yang bertingkat itu? Unit Arnold Jansen atau gedung yang mana atau kapela kah? Pokoknya saya maksud di sini kapela sudah ada, rumah tinggi sudah ada, yang di bawah itu. Ya, dan ini rumah ini yang Biara Santo Yosef. Oke, yang ada serambi itu sudah ada. Yang ada serambi itu. Ya. Oke. Berarti mulai dari unit ekonom terus ke arah ruang TV, serambi, di bawah Arnold Jansen, kapela. Ya, ekonom. Ya, di Biara itu dapur itu, tetapi dapur itu masih sambung dengan WC ke sepanjang itu. Oke. Berarti kantor provinsial, kantor ekonom, unit Yosef Rana Demets dan area itu kemudian sekali. Itu kemudian itu rumah Rana Demets itu permulaan asrama kandidat tuh. Asrama kandidat kemudian dibongkar. Asrama apa, Bro? Asrama kandidat. Kandidat. Ya. Oke. Sementara bagian area bengkel itu sudah lama ya? Ya sudah ada betul sebelum saya datang sudah ada. Bengkel besi, bengkel kayu, percetakan. Hanya cetakan dia punya rumahnya sudah robah. Dulu kan ada sisir, pakai sisir ini macam. Dulu kan ada satu atapnya bersusun tuh. Oke. Sekarang kemudian Bruder Paulus. Paulus orang dari Rambatan. Oke. Dia yang robah itu. Sehingga dia buat itu satu begini macam sekarang. Oke, berarti sebelumnya dia berterap-terap ya? Iya, berterap. Berapa tingginya itu percetakan yang dulu? Dulunya dia tingginya hampir sama aja. Hanya bahwa atapnya bertingkat. Iya. Unik mana? Model yang dulu atau yang sekarang? Ya, kalau mau unik, saya itu tidak begitu tahu. Tapi dulu ada baik juga yang ada terap itu. Iya. Percetakan sampai sekarang berarti dia sejak tahun berapa, Bruder, operasi? Saya kan tiba sini baru tahun 61. Jadi dan dia sudah ada? Dia sudah ada memang. Kalau bengkel sejauh Bruder tahu, ingat mulai tahun berapa? Ini sama dengan percetakan juga. Sudah ada sebelum? Sudah ada, waktu saya datang sudah ada. Oke. Kapela, rumah yang lama tuh. Oke. Hanya tambah kemudian tambah di pendopo rekreasi itu, kemudian di WC itu, WC sebelah dapur sebelah kamar makan itu di kemudian. Makanya kalau dalam beberapa hal ada penambahan itu, Bruder kadang-kadang agak ini karena tidak mau menghilangkan bentuk asli ya. Ya, dan juga pemandangan sudah terbuka ini tutup terus. Iya, benar. Oke, selain pekerjaan Bruder, apa yang paling menguatkan ya Bruder sampai sudah sejauh ini dengan usia yang sekian tahun ini merayakan hidup membiara bergaul selama 60 tahun?
yang menjadi kekuatan Bruder selama ini apa? Ya, tetap senang. Tetap bahagia? Ya. Jalani dengan bahagia? Ya, karena memang waktu saya kerja di ekspedisi itu, meskipun pekerjaan berat, tapi karena sudah biasa, dia jalan saja macam. Dan teman-teman, Bruder ini untuk kami mengenal seorang Bruder yang sangat diam, tidak banyak bicara, tapi bekerja banyak sekali dalam hening. Dan ini apa yang membuat Bruder diam? Karena pekerjaan yang terlalu sumpek atau memang aslinya diam? Ya, memang cukup ya, katakan begitu ya. Apa? Aslinya diam. Ya. Saya kan tidak biasa tuh omong banyak ya. Ya. Dulu kalau di eksibisi ke orang tanya ya, ada pos, ada ini, ada barang, ya saat omong kalau ada, kalau tidak habis itu pulang. saya urus dengan sampai pekerjaan habis. Oke. Berapa saudara, Bruder? Yang sempat saya atau mereka hidup 8 orang, 3 laki-laki, 5 wanita. Bruder yang keberapa? Saya yang kedua. Yang semua masih hidup? Sudah meninggal. Ya, kami sekarang saya lebih kakak dari saya. Ini Patese punya mama nih. Step Leo nih. Oke. Kemudian satu masih ada di kampung. Habis satu di Roro. Dan semua masih hidup? Yang laki-laki sisa saya saja. Ya, wanita masih 1, 2, 3. Dan Bruder ini asalnya dari Riti ya? Riti itu benar? Riti? Tidak, saya dari Nangroro. Nangroro ke atas sedikit. Bukan persis di Riti? Tidak, di Riti itu lain. Itu di Om. Saya punya mama kan dari Riti. Dari Dongga itu. Berarti Nangroro tapi tidak persis di jalur ruas utama jalan? Tidak. Masih Nangroro ke ikut di jalan itu, jembatan itu. Ke sana sedikit baru naik ke. Yang ke arah Manori itu? Ya, Manori itu baru naik ke atas. Persisnya di kampung apa? Kampung Dombu. Ya. Oke, dari Dombu di wilayah Nangroro. Waktu itu perjalanan seperti apa sih, Bruder, dari kampung Dombu sampai ke Ende melalui jalur itu? Apakah pasti tentu tidak sama seperti sekarang? Ya. Transportasi waktu itu seperti apa? Jalan kaki kah? Dari kampung sampai Ende? Saya pernah satu kali dari sini, dari waktu saya melamar kandidat itu, jalan kaki dari sini jam 6 sampai di Nangroro jam 4. Jadi kadang-kadang jalan potong, ikut jalan raya. Sabar Bruder. Dari jam 6 pagi tiba di kampung jam? Belum, tiba di Nangroro. Di pasar itu. Jam berapa? Jam 4. 4 sore. Berarti 10 jam perjalanan. Ya. Jalan potong mana yang Bruder lalui? Dangabaka atau seluruhnya lewat jalur utama? Tidak, hanya beberapa tempat yang saya ikut jalur utama, ke lain ikut pantai saja, pesisir pantai itu. Istirahat pasti ya, tengah jalan itu? Atau tidak, jalan terus, karena jalan santai saja. Wow, jadi jalan kaki dari jalan kaki. Dombu sampai Ende, balik lagi Ende, Dombu. Karena itu ya kendaraan tidak hampir kurang sekali. Tidak ada bemo, waktu itu tahun 60-an tidak bemo, belum ada. Bemo, apalagi Honda. Jadi teman-teman, pada zaman itu Bruder yang ada di layar saat ini, demi mau masuk Bruder SVD jalan kaki dari Nangroro lah. Persisnya ada di desa Dombu sampai Ende jalan kaki, dan itu pulang pergi. Gen Z, generasi milenial, saya sangka mungkin ini pekerjaan yang tidak mungkin kamu buat sekarang. Benar kan, Bruder? Semua pasti mau mudah, mau cepat. Jalan kaki ya. Apa yang memotivasi sampai mau jalan kaki sejauh itu? Ya, kalau mau ingin jadi Bruder, jalan kalau kan demi menjadi seorang Bruder ya. Karena kendaraan lain tidak ada, paling
Kalau dia betul kendaraan itu yang apa tuh biasanya misi, tapi mereka tuh kadang-kadang sekali jalan. Bekal apa nih sepanjang perjalanan waktu itu? Tidak bekal. Jadi Ya kosong? jalan. Tanpa bekal. Ya, kecuali saya satu kali dari sini yang di base ada si jam 6 tuh. Aha. Waktu saya beli pisang 4 buah. Itu sampai ke sana. Wah, ini spirit yang menurut saya luar biasa, Bruder, luar biasa sekali. Yang agak jarang ya kita bisa temui saat sekarang. Apalagi tanpa bekal ini. Dan jalan kaki ya. Sesudah Bruder tiba di sini, langsung menginap di sini. Ya. Waktu itu ada tes-tes juga, Tidak ada. langsung melamar. Ya, lamar. Dan juga satu heran Bapak. Tidak ditanya saya apakah tamat SD kah, sudah lulus kah, Aha. atau sudah permanen. Tidak. Langsung diterima. Ya, terima saja begitu. Oh. Begitu waktu saya masuk menari, tidak ditanya itu. Oh, Bruder pernah seminari ya? Ya, saya dan yang sekarang orang bilang kelas 10 itu atau kelas 4. Oh, oke. Saya kan tamat dari kelas 4 di situ, akhir tahun, kemudian Kenapa tidak mau melanjutkan terus? ya, karena otak kurang. Tidak. Pastor yang waktu itu di seminari seangkatan masih ingat? Saya masih Pater Eben, Pater Kertens, Klasens, yang Pater Engelsi, Pater Luis Diaz, Pater Zakarias, Zakarias C. ya Pater Zakarias. Teman angkatannya, Bruder? Ya, saya pernah. Di seminari? Ya, masih. Ah, Pater Gaspar Sa, Yan Lali, Pater Yan Bala, itu saya masih kenal. Pater Garger, ada satu lagi dari Slovakia, saya tinggal lagi. Dia yang ajar bahasa Inggris. jadi saya potong sedikit. Waktu itu Pater Zakarias C. almarhum karena imam ini agak fenomenal dan cukup populis. Masyarakat umat banyak mengenal. Dia sebagai guru atau sebagai teman? Sebagai guru, Sebagai guru ya? guru agama. Mengajar apa dia? Mengajar agama. Agama. Oke. Dan orangnya memang kecil ya? Ya, memang dari dulu begitu. Orang kecil ya. Lalu selepas dari seminari tidak melanjutkan, Bruder ke mana? Saya bilang ya kalau otak barangkali tidak mampu, barangkali saya memang dari seminari waktu saya keluar saya bilang ya saya coba pergi Bruder. Oh, oke. Jadi berselang waktu tidak lama menunggu dan langsung masuk Bruder ya? Setelah Ya, lepas saya sudah lepas dari seminari mungkin 1 tahun. setahun. 60-an saya stop dari seminari. 61 saya Juni 61. Jadi saya waktu kandidatnya 1,5 tahun. Kemudian mau dipilih kah, dianjurkan menjadi nusiat postulan. Ya, ini kelihatan simpel perjalanan, tidak banyak pekerjaan, tapi ada hal yang luar biasa yang simpel dalam pengertian bahwa Bruder tidak banyak berpindah tugas ke pekerjaan lain. Ekspedisi, setelah itu minyak dan kembali menghabiskan masa pensiun di biara. Ketekunannya luar biasa. Ketekunan apa ya, Bruder? Fokus dan setia dengan pekerjaan ini. Tidak suka tapi terima. Dan belasan tahun di ekspedisi dan mengenal baik kapal-kapal SPD saat itu yang berlabuh di pelabuhan sini. Oke. Bruder, tahun ini akan merayakan 60 tahun hidup membiara. Dan ini satu pelajaran berarti untuk banyak pastor, Bruder, mungkin frater yang menekuni panggilan saat sekarang dengan kemajuan zaman yang luar biasa. Pesan-pesan apa yang Bruder bisa sampaikan buat kami yang masih muda, juga buat awam, orang-orang muda yang menyaksikan program ini? Ya, saya sebenarnya tidak begitu suka untuk pesan-pesan itu. Jadi saya mengharapkan ya
yang muda-muda itu lebih baik daripada saya. Dari jalankan apa yang sudah diberikan kepada kita. Saya sangat tekun menjalankan tugas yang sudah diserahkan, dan juga sebagai orang biarawan yang kita harus taat dengan apa yang sudah kita janji kaulkan itu. Jadi itu harapan saya, dan saya itu kalau kasihan orang yang sudah bergaul, yang sudah tabis, kemudian tiba-tiba dia minta berhenti atau lari begitu saja, saya rasa kurang baik. Kalau orang yang dia minta berhenti sebelum kaul atau sebelum tabisan, itu baik. Karena dia pikir betul-betul. Tapi kalau sudah jadi baru dia minta gitu, karena perasaan tidak baik. Itu saja? Masih ada? Tidak ada. Jadi ini momen istimewa sekali karena kami mendapat kesempatan mewawancarai, membuka box Bruder Daniel Jenga. Setelah sekian lama bekerja dalam hening di salah satu sudut, tetapi sangat tekun dengan pekerjaan, pada akhirnya sekarang kami bawa ke depan layar untuk berbicara banyak hal terkait pekerjaan apa saja yang sudah ditekuni, terus tantangan, kekuatan selama ini. Dan tahun ini Bruder yang berada di hadapan teman-teman akan merayakan 60 tahun hidup membiara, dan itu luar biasa sekali. Jadi bertepatan dengan perayaan 150 tahun SVD di tahun ini, juga tahun Yubel, Bruder juga merayakan 60 tahun hidup membiara. Sekali lagi ini rahmat luar biasa untuk Bruder, profisiat Bruder untuk ketekunan, keteladanan hidup selama ini yang sudah ditunjukkan. Jadi pesan-pesan yang sudah disampaikan baik untuk saya, juga untuk yang lain yang menyaksikan program ini, mudah-mudahan kita bisa memetik sesuatu dari apa yang disampaikan oleh Bruder. Jadi sekali lagi Bruder Daniel, terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat menikmati hari-hari pensiun dengan tenang, menikmati sekali, semakin bahagia, dan selamat menanti perayaan 60 tahun ini yang akan jatuh pada tanggal 8 September. 8 September. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Dan untuk semua teman-teman, terima kasih untuk kesetiaan untuk mengikuti program ini. Saya Pater Iwan dari Studio Box Cafe, Komisi Komunikasi SVDND di program Buka Box mengucapkan sampai jumpa dan salam. Awakened by the morning sun, new day have just begun.